Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Pastrio Nomalau dan Winda Tobing akan melakukan presentasi tentang sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Yang pertama akan diterangkan Winda. Baiklah, kajian pertama adalah mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan bisa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Selanjutnya, B. Kinerja sumber daya manusia. SDM dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang bisa dilihat dalam pengertian secara mikro dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu karyawan operasional dan karyawan manajerial. SDM tersebut yang akan mengelola jalannya proses bisnis pada suatu organisasi atau perusahaan, sehingga dibutuhkan kinerja yang optimal dari seluruh SDM yang ada dan terlibat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. C. Produktivitas kerja. Yang pertama, teori produktivitas kerja. Menurut beberapa ahli, produktivitas berarti lebih banyak hasil dan mempertahankan biaya yang tetap, mengerjakan sesuatu yang benar, bekerja lebih cerdik dan lebih keras, atau pengoperasian secara otomatis untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Hidayat 1986, peningkatan produktivitas dapat terlaksana apabila salah satu dari 5 situasi dapat dicapai. Kelima situasi yang dimaksud adalah yaitu yang pertama, keluaran meningkat, masukan berkurang. Yang kedua, keluaran meningkat, masukan konstan. Yang kedua, aspek-aspek produktivitas kerja. Menurut Kusuma dan Nugraha tahun 2012, aspek-aspek produktivitas kerja yaitu yang pertama, motivasi kerja. Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi, maka produktivitas akan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan untuk menghasilkan yang lebih banyak dan lebih baik. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas kerja. Efisiensi dan efektivitas kerja adalah modal menunjang produktivitas. Sebab dengan adanya efisiensi dan efektivitas dalam bekerja akan menimbulkan produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, kemampuan kerja, faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Menurut Sulistiani dan Rosidah tahun 2003, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non-formal yang memberikan kontribusi pada seseorang di dalam pemecahan masalah, daya cipta, termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, keterampilan atau skill. Keterampilan adalah kemampuan dan penguasaan teknik operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekaryaan. Keterampilan diperoleh melalui proses belajar dan berlatih. Keterampilan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis. Yang ketiga, kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seseorang pegawai. Konsep ini jauh lebih luas karena dapat mencakup sejumlah kompetensi. Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentuk kemampuan. Dengan demikian, apabila seorang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, diharapkan memiliki ability yang tinggi pula. Yang keempat, sikap atau attitude. Attitude merupakan suatu kebiasaan yang terpolakan. Jika kebiasaan yang terpolakan tersebut memiliki implikasi positif dalam hubungannya dengan perilaku kerja seseorang, maka akan menguntungkan. Artinya, apabila kebiasaan-kebiasaan pegawai adalah baik, maka hal tersebut dapat menjamin perilaku kerja yang baik pula. Dapat dicontohkan seorang pegawai mempunyai perilaku manusia juga akan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam dalam diri pegawai
sehingga dapat mendukung kerja yang efektif atau sebaliknya. Dengan kondisi pegawai tersebut, maka produktivitas dapat dipastikan akan dapat terwujud. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu berkaitan tentang pengukuran produktivitas kerja. Pengukuran produktivitas tenaga kerja dilakukan berdasarkan sistem pemasukan fisik per orang atau per jam kerja orang berdasarkan waktu tenaga kerja. Menurut Shimamura, faktor yang menjadi dasar tolak ukur produktivitas kerja yang pertama, kuantitas kerja. Kuantitas kerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua itu kualitas kerja merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari setiap produk yang dihasilkan oleh karyawan. Dalam hal ini merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ketetapan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu tertentu. Untuk selanjutnya yaitu tentang keterkaitan sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Untuk mengembangkan sumber daya manusia, manajemen organisasi harus melakukan berbagai perubahan fundamental terhadap kebijakan dan praktek konvensional. Keunggulan kompetitif merupakan posisi unik yang dikembangkan organisasi atau perusahaan dalam menghadapi para pesaing dan mungkin diterapkan pada suatu pendidikan tinggi. Ditemukan 4 kondisi yang harus dipenuhi sebelum suatu sumber daya dapat disebut sebagai sumber keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama, merupakan sumber daya organisasi nasional yang sangat berharga. Yang kedua, relatif untuk dikembangkan sehingga menjadi langka di lingkungan kompetitif. Yang ketiga, sangat sulit ditiru atau diimitasi. Yang keempat, tidak dapat dengan mudah digantikan atau substitusi oleh barang lain yang secara strategis. Untuk selanjutnya yaitu tentang studi kasus. Kasus yang diangkat oleh kelompok kami yaitu tentang penurunan produktivitas karyawan selama 5 tahun terakhir pada CV Lut Putra Solder atau CV LPS Tegal, yang merupakan perusahaan bidang pengangkutan, pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun atau LB3. Sumber kasus ini kami ambil dari jurnal manajemen analisis, yaitu karangan dari Mufti Aspiah dan S. Martono dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, di mana organisasi merupakan kumpulan dari beberapa orang dengan tujuan yang sama dan setiap organisasi menggunakan seluruh sumber daya untuk beroperasi menghasilkan suatu barang dan jasa yang memiliki daya jual tinggi sehingga menghasilkan keuntungan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Masalah yang ditemukan dalam studi kasus ini yaitu dalam objek penelitian dalam jurnal ada penurunan produktivitas karyawan selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2011 sampai 2015 pada CV Lut Putra Solder atau CV LPS di daerah Tegal, yang merupakan perusahaan bidang pengangkutan, pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan limbah, bahan berbahaya dan beracun atau LB3. Produktivitas yang rendah akan menimbulkan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja yang sekaligus merupakan pemborosan bagi suatu perusahaan. Dari hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa produk yang mengalami penurunan paling drastis yaitu paving block pada tahun 2013. Jika tahun sebelumnya diproduksi sebanyak 1.110.000 unit dengan jumlah karyawan sebanyak 104 karyawan, namun pada tahun 2013 hanya mampu diproduksi sebanyak 950.050 unit dengan jumlah karyawan yang sama. Selain itu juga terdapat juga penurunan pada produk batako yang cukup drastis pada tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis data bahwa semakin tinggi tingkat kedisiplinan karyawan, maka semakin baik lingkungan kerja dan semakin baik kualitas pelatihan yang diberikan, maka akan semakin meningkatkan produktivitas kerja karyawan CV LPS sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan. Perusahaan hendaknya dapat mempertahankan kedisiplinan karyawan agar tidak menurun sehingga produktivitas kerja karyawan juga dapat terjaga dengan baik. Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan kerja,
Perusahaan diharapkan untuk memperhatikan kondisi lingkungan tempat karyawan bekerja, baik dari segi fisik maupun segi perilaku. Kesimpulan, sumber daya manusia harus diarahkan dalam peningkatan kemampuan tenaga kerja. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dengan tujuan supaya dapat beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi. Produktivitas kerja adalah suatu ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seseorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil dan prestasi kerja secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang direncanakan dengan baik akan menghasilkan output yang bermutu sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan dapat mempersiapkan pegawai yang efektif dan efisien untuk melaksanakan pekerjaannya. Demikian pemaparan kami tentang sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja. Terima kasih.